Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 9. Rasa Cemburu. Kondisi Kaisar semakin memprihatinkan. Setiap hari Kaisar muntah dan pusing. Morning sick yang harusnya dijalani oleh Delia malah Kaisar yang merasakannya. Sebulan lamanya Kaisar hanya terdiam di rumah, seperti orang pesakitan. Semua pekerjaan kantor dibawa oleh asistennya ke rumah. Bahkan meeting di kantor dilakukan melalui video call. Kaisar benar-benar menjalani perannya sebagai seorang ayah yang mengidam, karena sang anak yang ada di rahim istrinya. Dengan telaten Delia merawat Kaisar, hati Kaisar tersentuh dengan ketulusan Delia. Kaisar semakin yakin bahwa dirinya memang telah jatuh cinta dengan Delia. Nyonya, di luar ada Non Sofia, katanya ingin bertemu dengan Tuan Kaisar. Apakah saya perbolehkan masuk atau saya suruh pulang ya Nyonya? Tanya si Bibik kepada Delia yang sedang asik menonton televisi. Suruh aja masuk, Pih. Suruh langsung masuk ke kamar Tuan Kaisar. Siapa tahu mereka saling merindukan. Ucap Delia cuek, tetapi di dalam hatinya ada rasa cemburu yang begitu besar. Delia menutupi semua itu dengan amarah dan kejutekannya. Sofia menatap sinis Delia dan langsung naik ke lantai atas tanpa mengucapkan kata sepatah pun kepada Delia. Ulat keket itu memang betul-betul gak tahu diri, sudah diputuskan, masih saja nempel-nempel suamiku. Dasar emang. Udah gak laku apa? Sayang banget, mukanya doang cantik, pendidikannya doang tinggi, tapi moral dan akhlaknya nol besar. Ucap Delia kesal dan garam. Sekitar 20 menit Sofia di atas dan belum juga keluar. Ada rasa penasaran di hati Delia. Apa yang sedang dilakukan suaminya dengan ulat keket itu? Tetapi ingin naik ke atas pun rasanya gengsi. Jadilah Delia hanya menggerutu gak jelas ketika si Bibi akan membawakan minuman ke lantai atas dihentikan oleh Delia. Bi, sini Bi, biar aku saja yang nganterin, ucap Delia. Merasa senang karena akhirnya ada kesempatan untuk dirinya melihat apa yang sedang mereka lakukan. Begitu lama di kamarnya, si Bibi tersenyum melihat nyonyanya mau membantu pekerjaannya. Hati-hati ya Nyonya, jangan sampai kenapa-kenapa sama anaknya Nyonya. Nanti Tuan Kaisar habis-habisan marah sama Bibi. Bibi gak mau dipecat dari sini loh, Nyonya. Iya, Bi, jangan khawatir. Saya bukan anak kecil. Saya bisa jaga diri kok. Ucap Delia dengan senyum manisnya. Delia pun naik ke lantai atas dan membawa minuman untuk suaminya dan kekasihnya. Apa sih yang dilakukan Kaisar dengan ulat keket itu? Betah banget. Tanya Delia. Saat Delia sampai di kamarnya, dilihatnya Sofia sedang memeluk Kaisar. Tetapi Kaisar berusaha menghindari Sofia. Sofia, aku kan sudah bilang sama kamu buat kembali aja ke Amsterdam. Kenapa sih kamu masih betah di sini? Aku udah punya istri, bentar lagi punya anak. Please tolong jangan ganggu aku lagi. Bisa nggak sih kamu pergi dari hidup aku? Jangan gangguin terus, istri aku cemburu loh dengan kehadiran kamu. Ucap Kaisar dengan mata merah karena marah dengan kelakuan Sofia yang dari tadi terus mancing-mancing dirinya untuk menyentuh tubuhnya. Tapi sayang, perjanjiannya kan gak kayak gitu. Perjanjiannya kan kamu akan menceraikan istri kamu setelah dia melahirkan anak untuk kita. Tapi kenapa sekarang kamu malah meninggalkan aku dan lebih memilih perempuan itu? Ini gak adil tahu. Aku sudah nungguin kamu dari dulu. Tapi kenapa kamu ngelakuin ini sama aku? Kamu tega banget, ucap Sofia dengan berdarah air mata. Tetapi hati Kaisar sudah tidak mempan lagi dengan semua sandiwara air mata palsu Sofia. Tolong, pergilah dari hidup aku. Aku gak mau menyakiti hati istriku. Aku sadar telah hidup bersamanya. Aku ternyata mencintai dia. Cintaku untuk istriku jauh lebih besar daripada cintaku untuk kamu. Pergilah dari sini. Hiduplah dengan kebebasan yang kamu minta. Hiduplah dengan impian yang kamu kejar. Aku sudah melepaskan kamu karena aku sudah mencintai Delia, istriku yang saat ini sedang mengandung anakku. Ucap Kaisar tanpa memperdulikan darah air mata Sofia. Delia yang mendengar percakapan kedua insan tersebut di luar pintu, hatinya merasa hangat ketika mendengar suaminya mengatakan bahwa dia sudah tidak menginginkan Sofia lagi dalam hidupnya. Kamu pasti akan menyesali semua ini, Kai. Kamu pasti akan sadar bahwa aku jauh lebih mencintai kamu daripada perempuan itu, perempuan yang baru kau kenal beberapa bulan. Aku yang nemenin kamu, Kai, di saat kamu terpuruk, saat kamu bukan apa-apa.
Aku yang selama ini selalu ada buat kamu, dan sekarang kamu meninggalkan aku demi perempuan gak jelas itu. Sofia merasa sakit hati sekali dengan semua perkataan Kaisar. Perempuan gak jelas yang kamu bilang itu adalah istriku, dan kamu harus ingat Sofia, semua ini terjadi adalah karena kamu sendiri. Jadi sekarang tidak usah kamu menyesali semua ini. Terimalah karma yang harus kau terima dari perbuatan kamu sendiri. Ucap Kaisar tanpa perasaan. Sofia menangis terseduh-seduh. Coba kau ingat lagi Sofia, dulu kamu yang merengek menyuruh aku untuk menikahi perempuan lain, karena kamu yang tidak ingin melahirkan anak untukku. Sekarang kamu merengek-rengek karena aku ingin meninggalkan kamu. Itu bukan salahku ketika aku mencintai Delia, wanita yang berstatus sebagai istriku. Sofia menangis dan berusaha untuk memeluk Kaisar. Tetapi Kaisar langsung mendorong tubuh Sofia sampai terjatuh ke lantai. Sayang, kamu gak boleh kasar sama perempuan. Tiba-tiba Delia masuk ke kamar itu memberikan senyum terbaiknya kepada Kaisar. Tapi bagi Sofia senyuman itu terlihat seperti mengejek dirinya. Kamu perempuan, gara-gara kamu Kaisar meninggalkan aku. Kamu memang perempuan tidak tahu diri. Kau lupa tempatmu ada di mana. Jangan pernah bermimpi kau akan memiliki semua ini karena Kaisar, dan semua hartanya adalah milikku. Camkan itu Delia. Sofia menangis histeris karena sudah putus asa, sudah kehilangan ATM berjalannya. Sofia, hentikan semua kegilaan kamu itu. Cepat pergi dari rumahku. Aku sudah tidak mau melihat kamu. Jangan pernah kau datang lagi kemari. Kau dengar gak? Kaisar mengusir Sofia. Tidak sayang, aku tidak akan pernah melepaskan kamu. Aku mencintai kamu sayang. Please jangan lakukan ini sama aku. Aku mohon. Sofia memegang tangan Kaisar, tetapi Kaisar yang hatinya lebih condong kepada Delia, langsung menghempaskan tangan Sofia. Delia yang menyaksikan drama yang dibuat oleh Sofia hanya bisa tersenyum penuh kemenangan. Aduh, si ulat bulu keket ini benar-benar ratu drama. Apa dia nggak malu ya? Berbuat begitu pada suami orang lain, seperti udah nggak laku aja sih. Padahal mukanya cantik, pendidikan tinggi, status bergengsi. Ya ampun, bikin mau aja. Batin Delia. Sofia yang merasa tidak terima diperlakukan seperti itu oleh Kaisar, lalu mendekati Delia dan mendorong Delia dengan keras. Sehingga Delia terjatuh dan kepalanya terbentur kaki ranjang. Kaisar yang melihat istrinya terjatuh serta-merta berlari dan berusaha menyelamatkan Delia. Delia segera dilarikan ke rumah sakit setelah didorong oleh Sofia. Sofia sudah panik melihat darah yang mengalir di antara kaki Delia. Kaisar tidak kalah panik, dia sudah ketakutan kalau terjadi apa-apa dengan istri dan anaknya. Kaisar tidak memperdulikan keadaan tubuhnya yang lemas setelah seharian mengalami mual-mual. Begitu sampai rumah sakit, dokter langsung memeriksa keadaan Delia. Untung saja Delia segera mendapatkan penanganan dokter sehingga bayi dan ibu dapat diselamatkan terlambat sedikit saja. Sudah dipastikan anak mereka tidak akan bisa terselamatkan. Kaisar yang sangat marah melihat kepada Sofia. Sofia sudah ketakutan. Melihat mata Kaisar yang penuh dengan kebencian menatap ke arahnya. Maafkan aku sayang, aku gak sengaja. Betul, aku gak sengaja. Aku gak niat buat mencelakai dia, tapi dia sungguh memang menyebalkan. Aku hanya emosi saja, aku gak niat untuk melakukan hal keji itu. Kamu harus percaya padaku. Sofia memelas dan mohon agar Kaisar tidak marah lagi kepadanya. Kaisar langsung mendorong tubuh Sofia hingga terjerembab ke lantai. Kaisar sudah tidak peduli lagi dengan Sofia. Kemarahan di dalam hatinya lebih besar daripada rasa cinta yang pernah ada untuk Sofia. Pergi jauh-jauh dari hidupku, atau aku akan membawa kasus ini ke polisi dan kamu bersiap-siaplah untuk dipenjara seumur hidupmu. Karena kalau sampai ada apa-apa dengan anak dan istriku, aku akan yakinkan kamu akan mendekap di penjara seumur hidup kamu. Aku akan pastikan kamu menyesali karena sudah mencoba untuk membunuh keturunanku. Delia merinding dengarkan ancaman Kaisar. Ditatapnya mata Kaisar. Dengan sendu Sofia mencoba mencari apakah masih ada rasa cinta di mata itu. Tetapi Sofia menemukan kepedihan, kemarahan, dan rasa kecewa di mata Kaisar. Maafkan aku sayang, aku mohon, aku benar-benar tidak sengaja melakukan itu. Kaisar kemudian menarik tangan Sofia dan melemparnya agar menjauh dari dirinya. Pergi kataku,
usir kaisar, tidak memperdulikan permohonan Sofia yang memilukan. Sofia melangkahkan kakinya dari rumah sakit, menghentikan taksi yang melintas, menangis terseduh-seduh. Supir sampai merasa iba kepadanya. Semalaman itu Sofia menghabiskan waktunya di bar, bermabuk-mabukan, bersama beberapa pria yang dia sewa. Selama di Jakarta, Sofia memang tidak memiliki teman dekat. Orang yang dia kenal hanya Kaisar saja. Maka pantaslah kalau Sofia merasa kesepian begitu Kaisar meninggalkannya. Sofia mengingat kembali kenangan-kenangannya bersama Kaisar yang dulu penuh dengan kemesraan dan penuh dengan cinta. Iya, saat ini Sofia sedang menyesali apa yang sudah dia perbuat dengan memaksa Kaisar untuk memilih wanita lain menjadikannya sebagai istri. Sekarang Kaisar meninggalkan dirinya demi istri yang dulu dia paksa untuk dinikahi oleh Kaisar demi mendapatkan seorang anak yang tidak ingin dilahirkan. Ada rasa penyesalan yang sangat besar di hati Sofia, tetapi sekarang semuanya sudah terlambat. Nasi sudah jadi bubur, Kaisar pun sudah tidak mencintainya lagi. Hidup Sofia rasanya hampa, sudah tidak ada alasan lagi bagi Sofia untuk tinggal di Indonesia. Tetapi kesombongan dan keegoisannya terus saja membisiki dirinya untuk terus bertahan dan merebut kembali Kaisar dari tangan istrinya. Aku harus mendapatkan kembali Kaisar dari perempuan itu. Sofia yang sudah mabuk sudah hilang kesadarannya ketika seorang pria membawanya untuk tidur di sebuah hotel. Bagi Sofia, tidur di hotel bersama pria asing bukanlah masalah besar. Dia sudah biasa melakukan hal itu. Sofia sudah melakukan operasi vasektomi, jadi dia tidak takut akan hamil. Dia bebas melakukan apapun yang dia mau. Keesokan harinya Sofia terbangun dan mendapatkan seorang pria tampan terbaring di sampingnya. Sofia menatap pria tampan tersebut. Pria tersebut lebih muda dari Kaisar, kisaran usia 25 tahun, tapi wajahnya yang dewasa menutupi usianya yang sesungguhnya. Sofia terkesan saat melihat pria tersebut mulai membuka matanya, menatapnya dengan intens. "Selamat pagi, kau sudah bangun?" tanyanya. Sofia hanya menatap pria tersebut, pria asing yang baru pertama kali dia temui. Tetapi sudah menghabiskan malam bersamanya, tidak ada rasa marah ataupun penyesalan di hati Sofia. Dia hanya ingin tahu identitas pria tersebut. "Apakah kamu tidak kaget ketika mengetahui kita bersama?" tanya pria itu tampak tak berdosa. "Kenapa kaget? Kita sama-sama sudah dewasa," ucap Sofia santai, lalu tanpa merasa malu melangkahkan kakinya ke kamar mandi. Pria muda itu terkesiap sejenak, melihat Sofia ke kamar mandi dengan polosnya. "Tampaknya kau sudah terbiasa dengan hal seperti ini," tanya pria itu. Sofia hanya diam, fokus untuk mandi dan membersihkan dirinya. Membersihkan bekas dirinya dengan pria asing tersebut. "Kalau kau hamil, katakan padaku saja, jangan takut, aku akan bertanggung jawab," ucap pria itu di balik pintu. Sofia sama sekali tidak tertarik untuk berbicara serius dengan pria yang dia anggap bau kencur itu. Sofia hanya ingin segera selesai mandi agar bisa segera pulang ke apartemen miliknya. Setelah selesai, Sofia mengeluarkan beberapa lembar uang 100.000, lalu meletakkan di atas meja tanpa sepatah kata pun. Lalu pergi dari sana ketika pria itu sedang berada di kamar mandi. Pria itu sampai takjub karena Sofia mengira bahwa dirinya seorang... Apakah ada yang lebih lucu dari ini? Pria itu bermonolog sendiri. Ya, dia merasa lucu. Baru kali ini dirinya tidur dengan seorang wanita dan dirinya dibayar sangat banyak oleh perempuan itu. Pria itu lalu menelpon asistennya, meminta untuk menyelidiki siapa Sofia sebenarnya. Setelah tahu, pria tersebut hanya tersenyum sendiri. Merasa heran dengan dirinya sendiri, kenapa dia tidak bisa melupakan wanita yang telah lancang membayar dirinya. Sungguh, wanita yang sangat menarik, ucap pria tersebut dan menatap semua informasi tentang Sofia yang diberikan oleh asistennya. "Aku pasti bisa menaklukkan perempuan ini," janji hatinya. Pria yang bernama Takeshi itu merupakan keturunan Jepang. Ibunya yang seorang wanita Jawa sehingga wajahnya sangat eksotis, tampan dan gagah. Takeshi sedang berkunjung ke Indonesia untuk membantu ibunya menyelesaikan masalah di kantor ibunya. Malam itu Takeshi yang bosan pergi ke bar. Tetapi melihat Sofia yang hampir saja digilir oleh Takeshi merasa kasihan, makanya dia membawa Sofia ke kamar hotel yang dia tempati selama tinggal di Indonesia. Takeshi di Indonesia hanya selama 1 minggu saja, dan besok dia akan kembali ke Jepang.
Semua urusan di kantor ibunya telah beres. Tetapi Takeshi masih merasa penasaran dengan Sofia. Sehingga dia memutuskan akan memperpanjang kunjungannya di Indonesia sampai bisa menaklukkan seorang Sofia. Siang itu Sofia dikagetkan dengan kedatangan Takeshi ke apartemennya. Entah dari mana Takeshi mendapatkan alamat apartemen Sofia. Tapi yang jelas Sofia langsung mengusir Takeshi dari apartemennya. Bersambung.